It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause he never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancari salah satu usaha mikro kecil menengah yang bernama Galeri Jati. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Barzan. Saya sebagai admin di sini. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan usaha Mas. Iya. Yang pertama, bagaimana Anda menentukan baik buruk atau benar salah dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis pada usaha Anda, Mas? Untuk mengambil posisi baik buruk atau yang sesuai itu mungkin menurut saya akan menjunjung tinggi kejujuran. Jadi untuk konsumen saya akan carikan yang terbaik. Bila ada barang yang mengecewakan, maka saya akan coba bicarakan lagi. Dan mungkin untuk di tukang saya juga akan memberikan yang terbaik juga. Oh, upahnya harus gini-gini, nggak boleh yang terlalu kecil atau yang terlalu rendah lah. Itu. Berarti harus adil ya, Mas? Adil, jujur, adil. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan harga, pembagian tugas atau pemberian upah di usaha Anda, Mas? Pemberian upah ya, pembagian tugas. Jadi untuk kita langsung jawab penggajian upah. Ya. Ya saya berikan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Oh, jabatan mereka, kinerja mereka kita sesuaikan. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuan mereka, tidak kita pukul rata semuanya. Oh, kan dari ada yang kepala tukang, ada yang di semi tukang, ada yang helper. Mereka akan mendapatkan upah yang berbeda sesuai dengan keadaan dan posisi mereka masing-masing. Kan dengan begitu mereka juga memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, kepala tukang harus mengetahui kerja semuanya. Oh, semi tukang memiliki harus ya paham bagiannya sendiri, helper membantu saja itu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengambil jalan tengah antara keinginan atau ambisi dengan resiko dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis di usaha ini? Ya kita sadar kita juga perlu ingin terus berkembang lah, karena kita tidak hanya mencukupi 1-2 orang saja, tapi banyak orang. Dengan karena itu ya keinginan untuk mengambil porsi usaha itu banyak itu pasti ada, tapi kita juga harus paham modal kita, kekuatan dia, tenaga kita itu terbatas, tidak hanya itu. Jadi kami tidak mau mengambil istilahnya maruk atau mengambil lebih. Seperti itu. Kita harus paham juga dengan keadaan posisi saat ini. Kita juga masih berkembang, belum dapat untuk maruk lah, mengambil semuanya. Selanjutnya, dampak apa yang dirasakan pada saat nilai dolar meningkat dan bagaimana mensikapinya? Saat dolar meningkat ya? Ya saat dolar meningkat, kita juga banyak merasakan, karena kita saat ini bermain pada tempat yang tidak terlalu banyak. Maksudnya cakupan kita kan lebih ke lokal, nasional, tidak ke luar negeri. Jadi kita memiliki dampak, pasti akan berdampak. Misal ada kenaikan di finishing, alat-alat bahan itu masih ada, tapi untuk yang sangat signifikannya kita tidak terlalu kena imbasnya, karena ya kita main lokal, custom lokal, tidak seperti pabrik-pabrik yang lain yang mereka menggunakan import ekspor, jadi tidak terlalu berdampak lebih.
Untuk selanjutnya, bagaimana cara bersaing dengan produk impor yang harganya murah dan kualitasnya bagus? Ya, untuk itu kita juga harus menjaga kualitas kita. Oh, barang impor berkualitas bagus, tapi kita harus bisa mengeluarkan lebih bagus. Kita fokus ke namanya kualitinya. Jadi ya kita sesuaikan dengan keinginan pelanggan. Oh, pelanggan yang ini tuh custom bla bla bla. Kita sesuaikan agar apa? Agar sesuai dengan keinginan customernya. Menjaga kualitas itu sendiri. Agar apa? Agar mereka tetap kita genggam apa? Genggam, oh bagus mereka, oh mereka percaya. Jadi mereka akan terus ambil di kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana memastikan tidak mengambil keuntungan berlebihan di saat terjadi lonjakan permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan? Ya, kalau sedang ramai seperti ini ya alhamdulillah. Tentu itu menjadi sebuah angin segar buat kita, karena dalam keadaan ini ya uang itu akan terus berputar, terus diputar. Tapi ya kita juga tidak memanfaatkan ya keuntungan lebih. Kita ya tahu kita memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang lain, tapi kita juga harus sadar dengan kualitas kita. Kenapa? Untuk menjaga konsumen kita tidak pergi dari kita, agar mereka bisa merekomendasikan ke orang-orang yang lain, orang yang lebih banyak tentunya, dan akan memberikan mungkin yang lebih kan. Yang terakhir, bagaimana cara mengelola limbah sisa produksi atau operasi usaha Anda? Untuk mengelola sisa limbah, ya untuk mengelola sisa limbah untuk saat ini kita belum mendapatkan hal yang sesuai atau yang tepat, karena ya beberapa banyak limbah yang kita saat ini masih kita kumpulkan lalu kita hanya jual. Pada dasarnya itu limbah yang cukup bagus, karena banyak orang yang menadai atau mengambil lah. Harusnya lebih mampu untuk mengolahnya lagi. Tapi untuk keadaannya saat ini, untuk waktu yang saat ini, kita belum ada waktu untuk merencanakan limbah itu menjadi sebuah produk yang lebih layak guna. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami, Mas. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.